Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sania, NPMF 0G02006 dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Baiklah, di kali ini saya akan membuat video yang mengenai sistem pernafasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini bisa kalian lihat organ-organ yang membantu jalannya sistem pernapasan pada manusia. Pertama, ada hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke paru-paru. Jalan nafas ini juga berfungsi untuk penyaring dan melembabkan serta menghangatkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Yang pertama, hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut halus dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Selanjutnya, ada faring. Di faring terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada nasofaring, yang kedua, ada orofaring, dan yang ketiga, ada hipofaring. Dan dilanjutkan ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Selanjutnya ada laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup dengan cepat stimulasi mekanik, sehingga benda asing tidak dapat masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis yang terdapat di dalam laring. Selanjutnya ada trakea. Trakea berfungsi untuk jalur masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya trakea, terdapat cartilage atau tulang rawan yang berfungsi memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau lendir tipis yang berfungsi untuk merangkap debu dan kontaminan kecil lainnya yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak. Selanjutnya ada bronkus dan bronchiolis yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Dari trakea menuju bronkus, yaitu 2 cabang. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang lagi di dalam paru-paru yang dinamakan bronchiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut dengan alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronchiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium, alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Yang terakhir ada paru-paru yang berfungsi sebagai penukar oksigen dari udara
dengan karbon dioksida dari darah. Mekanisme pernapasan pada ibu hamil. Fungsi sistem pernapasan adalah mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh dan mentransfer karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Sistem pernapasan pada ibu hamil, ruang abdomen yang membesar dan membentukkan hormon progesteron menyebabkan paru-paru berfungsi sedikit berbeda dari kondisi sebelum hamil. Wanita hamil bernafas lebih cepat dan lebih dalam karena memerlukan lebih banyak oksigen untuk janin dan dirinya. Proses adaptasi fisiologis dalam masa kehamilan pada sistem pernapasan. Yang pertama, usaha pernapasan ibu harus meningkat pada kehamilan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan metabolik jaringan ibu dan janin. Yang kedua, dalam hal cadangan fisiologis, stres yang ditimbulkan oleh kehamilan pada sistem pernapasan lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan yang dapat diukur saat olahraga. Yang terakhir, dampak klinis dari perbedaan ini adalah bahwa pasien dengan penyakit pernapasan lebih kecil kemungkinannya mengalami perburukan dibandingkan dengan mereka yang mengidap penyakit jantung. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada kehamilan. Yang pertama, pada awal kehamilan gerakan respirasi diafragma meningkat dan terjadi peningkatan pelebaran iga bawah. Yang kedua, diafragma melakukan sebagian besar kerja respirasi. Pengaruh hormon menyebabkan otot dan tulang rawan di rasio toraks melemas sehingga toraks melebar. Yang ketiga, progesteron menurun kepekaan komoreseptor perifer dan sentral untuk karbon dioksida. Demikianlah video singkat dari saya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.